Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 2200302011. Nama saya Suwandi Tegar Pratama dengan NIM 2200302181. Nama saya Abbas Tegar Wijaksono dengan NIM 2200302008. Dan saya Muhammad Diki Pratama dengan NIM 2200302113. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai lembaga asuransi Di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita bahas. Baik, sebelum kita membahas lembaga asuransi yang lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengerti apa sih asuransi itu. Asuransi merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Oke, setelah kita membahas tentang apa itu asuransi, kita harus tahu nih tujuan kita memiliki asuransi itu apa. Yang pertama itu melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi resiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya kejadian tersebut. Yang kedua itu memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Yang ketiga itu mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Oke, setelah kita membahas pengertian dari asuransi dan tujuan memiliki asuransi itu, lanjut kita masuk ke manfaat memiliki asuransi. Manfaat memiliki asuransi itu yang pertama adalah perlindungan finansial. Bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring fasilitas pelayanan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga itu ada perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Yang keempat itu ada perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya. Dan yang terakhir itu ada persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Oke teman-teman, setelah kita membahas apa itu asuransi, tujuan memiliki asuransi, dan manfaat memiliki asuransi, pembahasan selanjutnya itu yaitu fungsi asuransi. Tujuan dan manfaat asuransi memang berdampak besar untuk masa depan. Namun, asuransi juga memiliki fungsi yang bisa dirasakan selama masa pertanggungannya. Fungsi asuransi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi. Yang kedua itu adalah menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Dan yang terakhir itu adalah memberikan ketenangan pikiran.
Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Oke, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya ini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Abbas Tegar Wijaksono. Baik, terima kasih Diki. Selanjutnya saya akan membahas tentang istilah dalam dunia asuransi. Nah, di dalam dunia asuransi ini ada beberapa istilah yang diantaranya yaitu pertama ada premi, polis, nilai pertanggungan, dan klaim. Keempat kata tersebut sering kita jumpai ketika berasuransi. Berikut ini merupakan makna dari keempat kata tersebut. Yang pertama ada premi, yaitu uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau reasuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau reasuransi, atau berdasarkan undang-undang untuk memperoleh manfaat asuransi. Yang kedua ada polis asuransi, yaitu suatu kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga ada nilai pertanggungan, yaitu nilai ekonomis tertanggung yang dijamin oleh penanggung. Dan yang terakhir ada klaim, yaitu kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis. Baik, setelah kita membahas istilah dalam dunia asuransi, selanjutnya kita akan membahas peran perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang yang pertama yaitu penyediaan jasa, pertanggungan atau pengelolaan risiko. Yang kedua, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau konvensional dan syariah. Apa peran perusahaan asuransi? Yang pertama, mengalihkan risiko. Perusahaan asuransi menjalankan mekanisme pemindahan risiko yang Anda miliki. Yang kedua, membentuk kumpulan dana. Perusahaan asuransi membentuk kumpulan dana dari premi yang diperoleh untuk menyediakan dana pembayaran klaim ketika risiko terjadi. Yang ketiga, menentukan nilai premi. Perusahaan asuransi harus memastikan premi yang harus dibayar terjangkau masyarakat sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki dan mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran klaim. Dan yang terakhir, mengurangi besarnya kerugian. Perusahaan asuransi melaksanakan survei atas risiko yang dijamin dan memberikan edukasi kepada tertanggung terkait cara pencegahan terjadinya kerugian dan berbagai upaya lainnya untuk mengurangi besarnya kerugian. Baik, jika kita sudah mengetahui peran perusahaan asuransi, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum yaitu perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko dan penggantian akibat kerugian atau kerusakan atas harta berharga yang dimiliki seperti rumah, toko, gudang, kendaraan bermotor, lahan pertanian, barang dagangan, dan berbagai harta lainnya. Sedangkan asuransi jiwa yaitu perusahaan yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Baik, setelah kita mengetahui perbedaan asuransi umum dan asuransi jiwa, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita catat tetap, total maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Asuransi jenis ini menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dan yang terakhir ada asuransi investasi. Asuransi jenis ini menawarkan dua manfaat, yakni proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Jadi, dari total premi yang disetorkan oleh pemegang polis,
ada sebagian dana yang dialokasikan untuk biaya proteksi dan ada yang dialokasikan untuk investasi. Asuransi memberikan proteksi berupa perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. Sementara nilai tunai yang terdapat dalam asuransi dapat digunakan kelak untuk membayar premi asuransi di saat pemegang polis sudah pensiun atau tidak berpenghasilan. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Suwandi Tegar. Baik, terima kasih Abbas. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi. Di sini ada yang kelima, asuransi kendaraan. Manfaat dari membeli frame asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan. Selanjutnya 6, asuransi kecelakaan. Jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori rawan risiko kecelakaan, Anda sebaiknya membeli produk atau asuransi kecelakaan. Sebab resiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di jalan maupun saat bekerja. 7. Asuransi korporasi. Asuransi korporasi merupakan asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu perusahaan. Asuransi jenis ini berguna untuk membiayakan karyawan sebagai aset berharga dalam berlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya yang ke-8, asuransi hari tua. Asuransi hari tua merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika Anda sudah tidak lagi membantu Anda dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua. Selebihnya untuk Anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja. Setelah kita mengetahui lembaga asuransi lebih jauh, di Indonesia banyak lembaga asuransi, salah satunya PT Asuransi Jiwasraya. Baiklah, sebelum kita membahas PT Asuransi Jiwasraya lebih jauh, kita harus mengetahui profil perusahaannya terlebih dahulu. Di bagian ini saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. Di sini ada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1859 sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Asuransi Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia, mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Sebuah gagasan besar yang sejak ratusan tahun lalu disadarkan makna pentingnya oleh para perintis, pendiri dan penentu kebijakan di Republik ini. Untuk mengembangkan tugas mulia, Jiwasraya mengarahkan seluruh dedikasi dan keahlian untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan semakin konflik dan kompetitif. PT Asuransi Jiwasraya memiliki logo seperti gambar pohon yang menyerupai dua hati. Makna dari logo tersebut adalah perlindungan masa depan dengan memberikan ketentraman hati dan pikiran serta sebagian simbol keteguhan hati. PT Asuransi Jiwasraya untuk tetap bertahan dan berjaya di industri asuransi Indonesia. Setelah kita mengetahui profil perusahaan di PT Asuransi Jiwasraya, di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang ada di PT Asuransi Jiwasraya. Di sini ada 4 kategori produk. Yang pertama, individu. Produk individu Jiwasraya dirancang untuk memberikan perlindungan secara komprehensif sekaligus memiliki manfaat investasi yang menguntungkan. Program-programnya yakni JS Pensiun Nyaman Sejahtera, Annuitas Eksekutif Prima, JS Proteksi Plan, VIP Super Plan, Profes Saving Plan, Super Jiwasraya Plan, JS Negeri, JS Gaji Perusahaan Platinum, Professional Accident, JS Siharta, Annuitas Sejahtera Prima, Annuitas Sejahtera Ideal, Annuitas Ideal. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu kumpulan. Alternatif produk kumpulan yang ditawarkan Jiwasraya akan membantu meringankan beban perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi karyawan. Program-programnya yakni Attendant Eksekutif, Dwigna Eksekutif, serta kumpulan. Selanjutnya yang ketiga ada program karyawan. Program yang memberikan manfaat secara kompetitif dan inovatif dalam upaya memperhatikan kesejahteraan karyawan.
Program-programnya yakni asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, anuitas, dan jaminan hari tua. Selanjutnya, yang keempat, DPLK. DPLK Jiwasraya merupakan lembaga keuangan yang mengelola program pensiun iuran pasti PPIP bagi karyawan perusahaan dan perorangan atau bekerja sendiri. Berikut dua program DPLK yang ada di Jiwasraya. Yang pertama, JS Persona DPLK dan program pensiun iuran pasti PPIP. Setelah kita mengetahui profil perusahaan dan produk yang ada di PT Asuransi Jiwasraya, pada kenyataannya, meskipun lembaga asuransi ini milik pemerintah, ternyata perusahaan ini terlibat kasus yang sangat besar. Tadi kasus ini yang akan kami bahas yakni Jiwasraya gagal bayar asuransi akibat tidak optimalnya manajemen risiko. Berikut ini kami akan tampilkan video berita-berita terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap asuransi Jiwasraya semakin menguak kejelekan Jiwasraya termasuk adanya kong kali kong di dalamnya. BPK menegaskan ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, dan pendapatan asuransi Jiwasraya. Salah satunya investasi yang dilakukan Jiwasraya pada tahun 2014 hingga 2015 yang dilakukan tanpa kajian. Investasi pada saham Trio, Sugi, dan LCGP tahun 2014 dan 2015 tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. PT AJS berpotensi terhadap risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian medium terms note dari PT Hanson International, dan PT AJS kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik. Jadi ini sudah dideteksi semenjak tahun 2016 ya. Kondisi kita sekarang adalah situasi yang mengharuskan kita untuk memiliki pilihan kebijakan yang berhati-hati, di mana kasus Jiwasraya ini cukup besar skalanya, bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki resiko sistemik. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan, masalah-masalah yang terjadi di PT Jiwasraya ini akan kita ungkap. Hasil audit investigasi BPK memperlihatkan kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya bermula sejak tahun 2006. Saat itu berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu. Lalu pada tahun 2014, alih-alih melakukan perbaikan perusahaan, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola Inggris Manchester City. Di tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito. BPK menyebut produk saving plan ini merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebanyak 15,3 triliun rupiah. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun rupiah. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity 27,2 triliun rupiah. Kementerian BUMN mengapresiasi hasil temuan BPK tentang Jiwasraya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga meminta semua pihak mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada penegak hukum. Sementara secara bisnis, pihak Kementerian BUMN akan melakukan langkah perbaikan dan penyelamatan perusahaan Jiwasraya. Sekarang kita serahkan itu kepada kejaksaan. Hasil dari investigasinya BPK itu bisa dipegangkan kejaksaan untuk bisa dipakai sebagai alat untuk bukti baru untuk kerugian negara atau apapun namanya itu, kerugian nasabah, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman BPK. Dan kita harapkan teman-teman kejaksaan juga bisa bekerja dengan cepat dan kita hargai. Dan kami dari kementerian akan mengerjakan dari sisi bisnis, sehingga warning yang diberikan oleh BPK bahwa ini bisa jadi sistemik bisa kita mitigasi, dan bisa kita selesaikan dengan baik secara bisnis. Kami tetap tidak mau berusaha dengan sekuat tenaga tidak memanfaatkan dana talangan gitu. Itu usaha kita gitu. Jadi supaya ini terjadi, maka cara bisnis yang kami lagi lakukan ini adalah langkah terbaik supaya tidak mengganggu
anggaran negara gitu, mengganggu uang negara lah. Jadi Kasus Jiwasraya ini memasuki babak baru setelah BPK mengumumkan hasil audit investigasinya. Tidak hanya Menteri Keuangan yang akan membahas audit BPK, pihak Kejaksaan Agung kini juga tengah mengincar pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab dengan kasus Jiwasraya. Tim Liputan, Kompas TV. Baik teman-teman, setelah kita tadi melihat video dari kasus PT Asuransi Jiwasraya, kita harus menyimpulkan masalah utamanya. Di sini ada 5 masalah utamanya yang akan saya bacakan. Masalah yang utama yaitu jatuh tempo. Tidak bisa membayar utang jatuh tempo dalam jangka waktu pendek untuk klaim produk JS Saving Plan. Produk saving plan dengan imbal hasil tinggi menciptakan tekanan likuiditas. Komitmen imbal hasil yang tinggi pada produk ini tidak sejalan dengan posisi investasi yang sehat. Yang kedua, tingkat klaim. Mengalami pertumbuhan klaim yang tinggi dalam waktu yang bersamaan, yang melebihi dana yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan defisit keuangan yang signifikan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis. Posisi utang pun sudah membengkak dalam jumlah yang sangat besar, hingga pihak manajemen tidak mampu membayar kewajiban terhadap para nasabahnya. Lalu, manajemen buruk. Akar permasalahan yang ada di Jiwasraya karena tidak optimalnya penerapan manajemen risiko. Masalah solvabilitas dan likuiditas tidak diselesaikan dengan solusi yang tepat oleh pihak manajemen, serta kesalahan dalam penempatan investasi oleh manajemen sebelumnya menciptakan kesenjangan besar antara kewajiban dan aset perusahaan. Selanjutnya, terdapat 2 solusi untuk penanganan kasus Jiwasraya, yaitu dari pihak eksternal dan pihak internal. Dari pihak internalnya yaitu reformasi industri asuransi. OJK berencana melakukan reformasi pada industri asuransi. Hal ini berkaca pada keberhasilan reformasi perbankan, maka reformasi pada industri keuangan non-perbankan pun dinilai perlu dilakukan. Reformasi ini perlu mencakup pengaturan, pengawasan permodalan, transparansi laporan keuangan, hingga terkait manajemen risiko. Reformasi ini juga untuk menumbuhkan kembali kepercayaan nasabah akan perusahaan asuransi. Yang kedua, restrukturisasi utang, melakukan restrukturisasi pada keuangan perusahaan. Adapun restrukturisasi ini dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra. Dana restrukturisasi ini akan digunakan untuk membayar polis nasabah Jiwasraya. Hanya saja masih menunggu hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, penjamin polis. OJK berencana untuk membentuk lembaga penjamin polis. Pembentukan lembaga penjamin polis ini sudah lebih dahulu dilakukan di perbankan melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Tujuan lembaga ini untuk menjamin agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan. Lalu yang kedua, anak perusahaan. Langkah yang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah dengan mewacanakan pembentukan holding BUMN asuransi. Wacana ini merupakan bentuk kerjasama antara BUMN dan Jiwasraya dalam membentuk anak perusahaan Jiwasraya Putra. Diharapkan ada investor yang masuk sehingga dananya bisa dipakai untuk pengembalian dana nasabah. Lalu yang terakhir, melepas aset. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perusahaan dan juga melakukan penjualan portofolio saham. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah adalah mendesak DPR agar segera membentuk panitia khusus. Pembentukan panitia khusus ini merupakan permintaan dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut sampai tuntas. Lalu solusi dari internal perusahaan adalah sebagai berikut. Tata kelola manajemen yang buruk. Jiwasraya perlu melakukan perbaikan manajemen secara keseluruhan dan juga harus melakukan evaluasi secara mendalam, terutama hal yang terkait dalam manajemen risiko perusahaan. Langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko harus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak. Lalu yang kedua, memperbaiki praktik GCG, memperkuat praktik good corporate governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan proses pengambilan keputusan. Penerapan portofolio guideline yang ketat dapat membantu mengelola investasi dengan lebih hati-hati. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal, bekerja sama dengan OJK dan mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan. Kolaborasi dapat membantu Jiwasraya mematuhi standar dan regulasi industri asuransi, serta ikut berpartisipasi dalam tim percepatan restrukturisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Bekerja sama lintas unit dengan BUMN penting untuk merancang strategi pemulihan yang efektif. Lalu, menyusun panduan investasi, menetapkan panduan investasi yang jelas, termasuk batasan maksimum pada investasi berisiko tinggi. Hal ini dapat membantu mencegah tekanan likuiditas dan meningkatkan keamanan investasi, serta memastikan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham, pemegang polis, dan masyarakat. Transparansi terkait langkah-langkah dalam proses restrukturisasi dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat. Lalu yang terakhir, evaluasi produk bermasalah.
Mengevaluasi produk saving plan yang menawarkan imbal hasil tinggi. Evaluasi kembali kebijakan investasi untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan produk tersebut, serta fokus pada upaya penyelamatan polis dan kewajiban kepada pemegang polis. Langkah-langkah seperti menerbitkan repo dan menjual aset harus segera diimplementasikan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang polis. Setelah kita mengetahui masalah utama dan solusi dari pihak eksternal dan internal perusahaan, sampailah kita di bagian kesimpulan. Kesimpulan pada studi kasus PT Asuransi Jiwasraya ini adalah sebagai berikut. Jiwasraya menghadapi krisis serius disebabkan oleh 3 masalah utama: kurang optimalnya manajemen risiko, kelemahan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), dan tekanan likuiditas dari produk saving plan. Risiko asuransi, risiko likuiditas, dan risiko reputasi menjadi fokus utama. Pengelolaan investasi yang kurang hati-hati, kurang pedoman portofolio, dan produk saving plan dengan imbal hasil tinggi menjadi penyebab krisis. Kondisi ini diperparah dengan kelemahan dalam penerapan GCG. Pemerintah sebagai pemegang saham merespon dengan membentuk tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya untuk meminimalisir masalah dan menyelamatkan pemegang polis. Langkah-langkah konkret telah diambil, termasuk menerbitkan repo dan menjual aset. Tetapi negatif ekuitas yang signifikan dan tekanan liabilitas yang tinggi menjadi penghambat dalam proses restrukturisasi. OJK telah mengeluarkan regulasi terkait dengan manajemen risiko dan juga menekankan perlunya penerapan implementasi yang efektif. Integrasi manajemen risiko dengan GCG menjadi kunci dalam mengelola investasi dalam dunia asuransi. Penyelesaian krisis membutuhkan perbaikan dari internal perusahaan yang kuat, bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal perusahaan, dan konsistensi dalam penerapan regulasi. Jiwasraya menghadapi tantangan besar untuk mengambil kepercayaan masyarakat pemegang polis dan mencapai pemulihan finansial yang stabil dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita menutup presentasi kali ini, ada pantun sedikit nih buat teman-teman semua. Ada pengrajin menumbuk besi, Kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi. Semoga nanti dapat apresiasi. ada lagi ke Cirebon literasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.